warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 pengauditan 1. Saya Ria Ariesta Putri, yang kedua Yola Yolanda, dan yang ketiga Tika Maulani. Kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan audit. Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, di mana laporan audit ini berbentuk dokumen atau catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk laporan audit. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama laporan bentuk standar, merupakan bentuk laporan audit yang paling umum yang dibuat dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan audit bentuk standar ini memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Yang kedua yaitu laporan yang menyimpang dari laporan bentuk standar. Terjadi di beberapa kondisi. Yang pertama yaitu adanya pembatasan lingkup audit, di mana auditor tidak berhasil menemukan bukti yang cukup. Yang kedua yaitu laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang ketiga, auditor tidak independen. Pembahasan selanjutnya yaitu opini audit dan jenis-jenis opini audit. Opini audit merupakan pendapat dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis opini audit. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dalam laporan keuangan, dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan dan bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Yang kedua, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang ketiga, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang keempat, tidak terdapatnya ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Jenis opini audit yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian. Artinya yaitu laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang disembunyikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan akan memperoleh opini wajar dengan pengecualian jika kondisi sebagai berikut. Bukti yang diberikan belum cukup dan belum bisa diterima. Yang kedua, lingkup audit dibatasi. Yang ketiga, laporan keuangan tidak sesuai prinsip. Dan yang keempat, prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Jenis opini audit yang ketiga yaitu opini audit tidak wajar. Diberikan jika auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa adanya kesalahan penyajian. Artinya yaitu laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau adanya kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Jenis opini audit yang keempat yaitu opini tidak memberikan pendapat. Artinya yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jenis opini audit yang terakhir yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Penyebab ditambahnya suatu paragraf penjelas yaitu yang pertama, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum, keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas, disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan tersebut dibuat menyimpang dari standar akuntansi keuangan. Dan yang terakhir yaitu pendapat auditor sebagian didasari dengan pendapat auditor independen lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Maulani. Di sini saya akan membahas lanjutan dari poin sebelumnya. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai salah saji dalam laporan audit, kekeliruan dalam laporan audit, dan ketidakberesan dalam laporan audit. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu salah saji. Salah saji idealnya dikoreksi oleh akuntan penyusun laporan keuangan begitu ditemukan. Tetapi pada kondisi tertentu, salah saji seringkali dibiarkan begitu saja karena alasan tertentu. Salah satu alasan yang paling lumrah digunakan adalah pertimbangan materialitas. Salah saji yang tak terkoreksi dianggap tidak materialitas. Nah, apa yang dimaksud dengan salah saji materialitas? Yaitu kesalahan pencatatan akuntansi yang dapat menyebabkan salah saji material pada laporan keuangan. Salah saji material pada laporan keuangan mengacu pada pengertian bahwa keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh atau terkecoh oleh ketidakakuratan informasi yang terjadi karena salah saji tersebut. Selanjutnya, salah saji material itu terbagi dua. Yang pertama, salah saji kualitatif. Contohnya, kesalahan pengelompokan rekening di laporan keuangan. Misal, pinjaman bank yang berumur kurang dari 1 tahun atau current dilaporkan di rekening pinjaman jangka panjang atau non-current. Efeknya yaitu tidak akuratnya perhitungan rasio lancar atau current rasio dan perbandingan utang pada modal. Selanjutnya yaitu salah saji kuantitatif. Contohnya, kesalahan pencatatan piutang dari pelanggan. Misalnya, angka yang seharusnya dicatat Rp10.000 tercatat menjadi Rp1.000. Nah, akibat dari kesalahan analisis data menyebabkan aktiva perusahaan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kekeliruan. Istilah kekeliruan atau error berarti salah saji atau misstatement, atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa: yang pertama, kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi salah yang timbul sebagai akibat kekhilafan atau penafsiran salah terhadap prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan. Poin selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan ketidakberesan. Ketidakberesan atau irregularities adalah salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Ketidakberesan mencakup kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, yang seringkali disebut dengan kecurangan manajemen, dan penyalahgunaan aktiva yang juga sering disebut unsur penggelapan. Ketidakberesan dapat terdiri dari perbuatan yang mengandung unsur manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang merupakan sumber untuk pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, penyajian salah atau penghilangan dengan sengaja peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan lainnya. Yang ketiga, melakukan dengan sengaja. Selanjutnya kita masuk kepada poin D, yaitu tentang materialitas dan tingkat materialitas. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan materialitas. Materialitas adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Dan Financial Accounting Standard Board mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu kelalaian
atau salah saji dalam laporan keuangan yang membuat pengguna laporan terpengaruh oleh informasi yang dihilangkan atau membuat keputusan berbeda jika informasi yang benar diketahui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tingkat materialitas. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada 2 tingkat. Yang pertama, tingkatan laporan keuangan. Pada tingkat ini, materialitas dihitung sebagai keseluruhan salah saji minimum yang dianggap penting atau material atas salah satu laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan pada dasarnya adalah saling terkait satu sama lain dan sama halnya dengan prosedur audit yang dapat berkaitan dengan lebih dari satu laporan keuangan. Yang kedua yaitu tingkatan saldo akun. Pada tingkat ini, materialitas merupakan salah saji terkecil yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang material. Auditor idealnya perlu mempertimbangkan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Bagaimanapun, salah saji yang tidak material secara individu bisa jadi material pada laporan keuangan bila digabungkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yola Yolanda. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan tingkat materialitas dengan opini audit, penerimaan laporan audit, dan latihan menentukan opini. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Konsep materialitas menggunakan tingkat-tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat materialitas tidak material, di mana tidak mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan. Jenis opininya wajar tanpa syarat. Selanjutnya, tingkat materialitas sangat material, di mana sebagian besar atau seluruh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan sangat dipengaruhi oleh kesalahan penyajian tersebut. Jenis opininya tidak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Selanjutnya, tingkat materialitas material. Ini mempengaruhi keputusan pengguna laporan hanya jika informasi yang salah saji tersebut sangat penting bagi keputusan tertentu. Tetapi, keseluruhan laporan keuangan disajikan secara wajar. Jenis opininya wajar dan dengan pengecualian. Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam melakukan pertimbangan materialitas awal dalam melakukan laporan keuangan itu ada 2. Yang pertama, materialitas merupakan konsep relatif, bukan absolut. Maksudnya, sebuah salah saji dengan berdasarkan tertentu dapat menjadi material bagi suatu perusahaan kecil. Sebaliknya, dengan jumlah salah saji yang sama, dapat menjadi tidak material bagi perusahaan yang besar. Yang kedua, dibutuhkan dasar untuk mengevaluasi materialitas. Ini dikarenakan materialitas adalah konsep yang relatif, sehingga sangat penting untuk memiliki dasar dalam menentukan apakah suatu jumlah tertentu material atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerbitan laporan audit. Langkah akhir suatu proses pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan audit, di mana pada prosesnya disebut penyelesaian audit. Untuk itu, auditor menyusun laporan keuangan auditan, penjelasan laporan keuangan, dan pernyataan pendapat auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh auditor dalam penyelesaian audit ini, yaitu yang pertama, penelaahan terhadap adanya kewajiban-kewajiban bersyarat. Yang kedua, penelaahan transaksi-transaksi setelah tanggal neraca. Yang ketiga, penemuan kemudian fakta-fakta yang terdapat pada tanggal laporan auditor. Yang keempat, peniktisaran dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang kelima, penelaahan, pengungkapan laporan keuangan. Yang keenam, informasi biaya pengganti yang tidak diaudit. Yang ketujuh, representasi manajemen. Dan yang terakhir, penelaahan kertas kerja. Tanggung jawab auditor untuk menelaah peristiwa kemudian biasanya dibatasi
untuk periode yang diawali tanggal neraca dan berakhir pada tanggal laporan audit. Karena tanggal laporan audit berhubungan dengan penyelesaian prosedur auditing yang penting di kantor klien. Penelaahan peristiwa kemudian seharusnya diselesaikan mendekati akhir penugasan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu pendanaan. Selanjutnya yaitu latihan menentukan opini. Contohnya bisa teman-teman lihat pada paragraf penjelasan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam catatan X atas laporan keuangan, perusahaan mencantumkan akun mesin dan equipment pada nilai yang ditetapkan oleh manajemen dan menghitung penyusutan berdasarkan nilai tersebut. Ini merupakan paragraf penjelasan. Dan yang merupakan pendapat atau opini yaitu, menurut pendapat kami, karena dampak hal yang kami uraikan dalam paragraf di atas, laporan keuangan yang kami sebutkan dalam paragraf pertama tidak menjadikan secara wajar. Ini merupakan paragraf pendapat atau opini. Baiklah, sekian penampilan dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.